Akhirnya Hasan bin Thubban As'ad sahih atas dorongan teman-temannya dan orang-orang yang merasa capek sudah berjalan perang terus ya, ekspansi sampai mereka merasa bosan ingin kembali ke Yaman, sehingga membisiki Amr, kami akan menjadikan engkau raja, tapi syaratnya kau bunuh saudaramu itu Hasan. Sampai akhirnya dibunuh. Tetapi setelah pulang ke Yaman, Amr ibn Thubban As'ad beberapa lama nggak bisa tidur sama sekali, sampai dipanggil segala macam dokter, dukun, segala macam kuhan wal arrafin, semuanya nggak bisa ngobati. Sampai ada seorang yang berkata kepadanya, bahwa penyakitmu ini menimpa setiap orang yang membunuh saudaranya. Maka ini karena sebabmu, kamu membunuh saudaramu sendiri, sekandung, sedarah, maka kamu ditimpa penyakit seperti ini. Dan ini menimpa setiap orang yang seperti itu keadaannya. Maka dia menyesal dan jengkel kepada mereka-mereka yang pernah mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Panggil semua, kemudian dipenggal satu persatu, dibunuh mereka satu persatu, karena raja ini jengkel pada mereka yang membujuknya, yang mendorongnya untuk membunuh Hasan, kecuali satu orang. Siapa? Diru'in. Siapa? Diru'in. Kenapa? Karena dia sudah menulis dan sudah dititipkan kepada Amr. Dinasihati nggak mau, dia tulis, sampaikan kepadanya. Maka ketika dipanggil dan akan dibunuh, dia berkata, "Inni li indi indaka bara'ah." Aku punya perlepas dirian yang ada padamu. Padaku, kata Amr. Iya, ada padamu. Mana? Yang aku titipkan dulu. Ternyata dibuka titipannya, berbunyi bahwasanya kalau sampai mereka membunuh Hasan, aku berlepas diri daripadanya. Dan sungguh nikmat orang yang tidur dengan nyenyak tanpa memiliki sesuatu, dan sungguh mereka nanti akan susah tidur karena apa yang mereka lakukan. Maka dia menyatakan, engkau telah benar, engkau telah sadaq. Sampai halaka Amr, sampai meninggalnya Amr bin Thubban As'ad. Tetapi ketika meninggalnya Amr bin Thubban As'ad, Amr Himyar Marija, urusan kerajaan Himyar kacau balau, watafarraqu, dan bercerai-berai. Sampai itu. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah, fawasada alaihim rajulun min Himyar lam yakun min buyutil mamlakah. Karena sudah tercerai-berai kerajaan Himyar di Yaman, maka datanglah seseorang laki-laki yang segera menguasai dan memanfaatkan keadaan, yaitu seorang yang bernama Lakhni'ah Yanuh Dhu Shanair, atau kadang dibaca oleh mereka Dhu Shanair. Faqatala khiyarahum wa 'abatha bi buyut ahli mamlakati minhum. Orang ini yang kemudian membunuh semua turunan kerajaan, keluarga kerajaan, dan kemudian berfoya-foya dengan semua harta benda kerajaan. Karena memang orang ini orang fasik. Wa kana Lakhni'ah imra'an fasiqan. Lakhni'ah adalah seorang yang fasik, bahkan ya'mal 'amala qaumi Lut, bahkan dia memiliki penyakit homo, penyakit yang dia tidak suka pada perempuan, sukanya sama laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Dan ini seperti kaum Lut yang Allah binasakan mereka. Allah azab mereka dengan diangkat desa mereka dan kemudian dikembalikan dalam keadaan terbalik, terhempas, sampai sekarang tanahnya dalam keadaan berbentuk danau, tertutup air, yang airnya sangat asinnya, yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Itu pengaruh adab yang pernah diturunkan kepada kaum Lut karena perbuatan mereka, yaitu perbuatan homo.
Maka Lakhni'ah ini adalah seorang yang fasik dan beramal dengan amal kaum Lut, homo. Fab'atha ila Zur'ah Zinuwas ibn Tuban As'ad. Maka dia memanggil salah satu turunan raja yang tersisa, masih muda belia, namanya Zur'ah. Zur'ah atau dijuluki dengan kunyah Zinuwas ibn Tuban As'ad, saudaranya Hasan ibn Tuban As'ad. Wa kana sabiyan saghiran hina qutila Hasan. Dulu ketika Hasan dibunuh, Zur'ah ini masih kecil. Karena masih kecil tidak dihitung. Sehingga ketika Amr juga meninggal, dia belum ngerti apa-apa. Sampai akhirnya dikuasai oleh si fasik ini yang bernama Lakhni'ah. Ternyata berangsur-angsur besar menjadi pemuda yang ganteng. Thumma shabba ghulaman wasiman dahaibatin wa aqlin. Maka si Zur'ah ini menjadi seorang pemuda yang gagah, memiliki badan yang tegap, bagus dan cerdas. Falamma atahu rasuluhu arafa ma yuridu minhu. Karena cerdasnya, ketika datang utusan raja fasik, kamu diundang, dipanggil oleh raja, langsung dia paham, pasti urusannya itu. Karena dia senang dengan anak-anak muda yang ganteng, karena dia homo, maka dia langsung paham. Fa'aqada sikinan hadidan latifan. Maka dia ambil pisau yang tipis tapi tajam. Fakhaba'ahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan antara kaki dengan sendalnya. Ini kaki, ini sendalnya, taruh di sini, diinjak di dalam sendalnya. Tsumma atahu, kemudian dia memenuhi panggilan raja. Falamma khala ma'ahu wataba ilaih. Ketika sudah di kamar berdua dengan raja tadi, wataba ilaih, raja tadi mulai mau memeluknya. Fawatabahu Dzunnuwas, maka Dzunnuwas lebih cepat menikamnya dengan pisau yang dia ambil dari kakinya. Fawaja'ahu hatta qatalah, maka ditikamnya sampai terbunuh raja tersebut. Tsumma kharaja 'alan nas, kemudian keluar menemui manusia. Kemudian mereka berkata, setelah melihat yang keluar justru Zur'ah ibn Tuban As'ad dengan kepalanya raja yang fasik tadi. Dan masyarakat, rakyat senang. Karena raja ini raja yang lalim, raja yang zalim, fasik, hanya berupaya-upaya kerjaannya dan menindas rakyatnya. Sehingga ketika keluar pemuda tadi, dan memang dia yang berhak, karena dia turunan raja yang telah lalu, dan dia adalah saudaranya Hasan dan Amr, keluar dengan membawa kepalanya Lakhni'ah. Maka mereka pun berkata serentak, ma yanbaghi an yamlikuna ghairuka. Sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Zur'ah. Enggak pantas memimpin kami sebagai raja kecuali engkau yang telah berjasa. Id arahtana min hadzal khabith. Engkau telah mengistirahatkan kami dari si khabith ini. Khabith adalah orang yang jelek, yang fasik. Famalakuhu wajtama'at alaihi himyar. Akhirnya masyarakat pun bersatu kembali di bawah pimpinan seorang raja yang memang dia turunan dari yang sebelumnya, yaitu Zur'ah ibn Tuban As'ad. Fajtama'at alaihi himyar wa qabailul Yaman. Maka bergabunglah penduduk Himyar dengan kabilah-kabilah dari suku-suku Yaman. Fakana akhiru muluk Himyar. Dan Zur'ah ini adalah raja terakhir dari kerajaan Himyar. Karena setelah itu akan kalah. Wa huwa sahibul ukhdud. Dan dia juga yang terjadi kisah padanya, yaitu kisah ashabul ukhdud. Faqama fi mulkihi zamanan. Dia berkuasa di Yaman sebagai raja Himyar sekian zaman. Kemudian dikisahkan, wa kana bi Najran baqaya min ahli dini Isa bin Maryam. Sedangkan di dekat Yaman atau di pinggiran Yaman ada desa yang bernama Najran. Najran ini diisi penduduknya adalah orang-orang dari sisa-sisa agama Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam. yakni ahlu fadlin wa istiqamah, orang-orang yang memiliki utamaan, orang-orang yang memiliki iman, agamanya masih lurus,
masih dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam dan juga memuliakan ibunya Maryam alaihissalam. Sedangkan di Yaman, apa agama mereka? Himyar, Yahudi. Masih ingat? Yahudi masuk dan kemudian memaksa rakyatnya semuanya harus menjadi Yahudi. Maka mereka semuanya sudah beragama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibn Tamir. Sedangkan di Najran, agama mereka agama Nasrani dan agama mereka masih lurus, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dan mereka adalah orang-orang yang ahlu fadlin wal istiqamah. Orang yang lurus dan orang yang memiliki keutamaan. Ala ra'sihim, dan dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Abdullah ibn Tamir. Abdullah ibn Tamir. Maka ketika Raja Himyar mendengar sara ilaihim, maka berangkatlah mengutus pasukan besar kepada mereka. Rajanya yang kalian tahu tadi namanya, yaitu Nuwas atau Zur'ah, membawa tentara besar. Fada'ahum ilal Yahudi, dan diajak seluruh penduduk Najran untuk menjadi Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl, dan memaksa mereka, memilih mereka atau memberikan pilihan antara dua, mau menjadi Yahudi atau dibunuh. Faqadda lahum ukhdud, maka digali parit-parit dan kemudian dipaksa mereka untuk masuk Yahudi. Kalau tidak, maka dibakar dalam api. Fakharraka man harraka bin nar, maka dibakarlah sebagian mereka dengan api. Wa qatala bisayf, dan sebagian lain dipenggal dengan pedang-pedangnya. Wa mutsila bihim, bahkan sebagian mereka dicacati. Ini bukan hanya dibunuh, tetapi dipotong tangannya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Hatta qutila minhum qariban min 20,000, hingga terbunuh di kalangan mereka hampir 20.000 orang, dibantai habis oleh pasukannya Nuwas. Fafidi Nuwas dzalika wa junudihi anzalallahu ta'ala ala rasulih. Maka kisah inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan wahyunya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah, celaka mereka para pemilik parit-parit yang mereka menyalakan api, dan kemudian mereka duduk di sekitarnya, dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Kata Allah, dan Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tidaklah mereka membantai orang-orang tersebut kecuali kalau orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidaklah mereka membantai, membunuh, membakar, mencacati, memotong hidungnya, memotong tangannya, memotong telinganya. Semua itu mereka lakukan, tidak ada kesalahan kaum Najran. Enggak ada kesalahan mereka kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yuqalu kana fi man qatala Nuwas Abdullah ibn Tamir. Dan dikisahkan pula di antara yang terbunuh adalah Abdullah ibn Tamir, pemimpin mereka. Ra'suhum wa imamuhum, pimpinan mereka dan imam mereka. Adapun di dalam Sirah Ibnu Hisham, ini kan tahzib, ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hishamnya dibahas lebih panjang bahwa Abdullah bin Tamir adalah seorang yang saleh, dan dia setiap berbicara orang lain langsung mendengarnya dan memahaminya, langsung berubah. Karena pandainya dia dalam ilmu din dan bagusnya tutur katanya, bagusnya akhlaknya, sehingga setiap dimanapun dia berada selalu orang-orang kagum kepadanya. Maka setiap dia kemudian beribadah, maka orang semua menyaksikannya. Karena merupakan perkara yang baru buat mereka. Karena tadinya dia sembunyi-sembunyi di daerah Himyar, dia tidak berani terang-terangan. Sehingga ketika dia berdagang dan sebagainya,
Mereka tidak tahu menahu kecuali akhlaknya. Ini orang hebat, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang lain dari orang lain. Maka ada seorang yang mengikutinya. Aku penasaran dengan orang ini. Ternyata ketika dia sampai di balik bukit, dia melihat dia sedang beribadah, berdiri, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu sampai ketika ada ular yang akan menekannya dari belakang, dia tetap dalam keadaan khusyuk. Maka orang yang ngintip tadi itulah yang kemudian bersegera turun dan menikam ular tadi. Jangan sampai orang ini mati. Baru kemudian terkejutlah dia, ternyata ada orang lain di sana. Sampai diterangkan agama apa yang kamu bawa. Kemudian dia masuk juga ke dalam keimanan seperti Abdullah bin Sa'ad. Dan terus 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai mulai terkenal agamanya. Maka mulailah terdengar oleh raja dan kemudian didatangi seluruh Najran dan dibantai semuanya. Qulna a'azakumullah qutila ashabul ukhdud. Celaka mereka para ashabul ukhdud. Wa afalat minhum. Hanya saja ada yang afalat minhum, ada yang terlepas 1 orang dari kaum Najran yang tidak terbunuh dan tidak masuk Yahudi. Selamat dia. Afalat min sab'in, terlepas dari tawanan yang dijuluki dengan nama Daus Dzul'uluban. Namanya Daus Dzul'uluban. Dia berlari dengan kudanya ala farasin lahu fasalaka ar-raml, dan dia menjalani jalan yang tidak biasa dijalani oleh mereka. Jadi di padang pasir, di padang batu, di gunung-gunung itu ada jalan yang biasa dilewati oleh musafir, ada jalan yang tidak biasa dilewati dan berisi batu-batu besar atau batu-batu kerikil besar yang disebut dengan ar-raml, dan biasanya lebih panas daripada tempat-tempat lain. Dan orang tadi lari dengan kudanya lewat sana. Fa'ajazahum, sehingga yang mengejarnya tidak mampu untuk mengikuti orang ini. Famadha ala wajhihi dzalika hatta ata Qaisar. Maka dia berlari sampai menemui Kaisar. Kaisar adalah julukan raja bagi Romawi. Beda dengan Kisra, julukan raja bagi Persia. Jadi bukan nama tetapi julukan. Semua raja-raja Romawi dijuluki dengan Kaisar. Kaisar fulan, Kaisar fulan, Kaisar fulan. Sedangkan Persia, semua raja-raja dijuluki dengan Kisra. Kisra ini, Kisra ini, Kisra ini. Nah, sedangkan Raja Yaman dijuluki dengan apa? Hah? Nah, Tubba. Tubba yang sudah kita lewati. Nah, famadha ala wajhihi hatta ata Kaisar. Maka dia terus berjalan sampai menemui Kaisar Romawi. Fastansarahu ala dinnuwasin wa junudih. Maka orang ini meminta tolong dan menceritakan kejadian yang terjadi di Najran. Sedangkan Romawi waktu itu dalam keadaan beragama Nasraniyah, dalam keadaan beragama Nasrani. Maka ketika mendengar 20.000 orang Nasrani dibantai oleh Raja Himyar, maka dia bergerak, bersiap-siap untuk membela dan menolong mereka. Wa akhbarahu bima balagha minhum, karena dikabarkan oleh orang tadi kepada Kaisar tentang apa yang terjadi di Najran. Faqala lahu, maka dikatakan oleh Kaisar, ba'udat biladuka minna, sungguh terlalu jauh negerimu dari kami. Walakinni sa'aktubu laka ila malikil Habasyah, negerimu terlalu jauh dari tempatku, maka kami akan mengutus seseorang dengan pasukannya dari raja di bawahku yang terdekat dengan kalian, yaitu Raja Habasyah. Fa innahu ala hadzal din, karena Raja Habasyah pun sama agamanya dengan kami. Ini agama Nasrani. Wa huwa aqrabu ila biladik, sedangkan Habasyah lebih dekat dengan negerimu. Wa kataba ilaihi ya'muruhu binasrihi, maka ditulislah surat oleh Raja Kaisar atau oleh Kaisar Romawi ini ke Raja Habasyah, dan Raja Habasyah di bawah kekuasaan Kaisar Rum, memerintahkan bawahannya atau Raja Habasyah untuk membelanya, wa talab bisa'rih, dan memerintahkan untuk balas dendam untuk menyerang Himyar. Faqadima Daus
ala Najasi bi kitab Kaisar. Maka Daus tadi membawa surat Kaisar ke Raja Habasyah yang dijuluki An-Najashi. An-Najashi. Faba'atha ma'ahu 70,000 min al-Habasyah. Maka dari Habasyah diutus pasukan besar yang berjumlah 70,000 pasukan Nasrani dari Habasyah. Wa amarahum alaihim rajulan minhum, yang dipimpin oleh seseorang yang dijuluki dengan panggilan nama Aryab. Aryab. Wa ma'ahu fi junudihi, dan di pasukannya ada seorang pula yang memiliki kemampuan dan kehebatan dalam berperang yang bernama Abraha al-Ashram. Berarti yang memimpin Aryab. Tetapi dalam pasukannya ada seorang yang bernama Abraha. Farakiba Aryab al-bahra hatta nazala bi sahil Yaman. Maka berangkatlah Aryab membawa pasukannya di pinggiran pantai Yaman. Wa ma'ahu Daus dzul Thu'luban. Yang bersamanya sebagai penunjuk jalan Daus dzul Thu'luban. Siapa Daus? Yang terlepas dari pembantaian Najran, lari ke Kisra. Oleh Kisra disuruh bawa surat ke Najasi, dan oleh Najasi diutus sebagai penunjuk jalan untuk pasukannya yang dipimpin oleh Aryab. Nah, falamma altaqaw hazama Dzunnuwas. Dikatakan di sini, wasara ilaihi Dzunnuwas fi himyarin. Maka berangkatlah Dzunnuwas dengan pasukan Himyar ketika mendengar ada pasukan Habasyah dengan pasukan besar, dengan tentaranya yang besar, maka Dzunnuwas juga mengerahkan tentaranya. Dan siapapun yang mentaatinya dari suku-suku Yaman sukunya Arab, tetapi sudah dia taat kepada Dzunnuwas, maka ikut berangkat berperang bersama. Falammal taqaw, maka ketika bertemu dua pasukan besar, pasukan Himyar dengan Dzunnuwas dengan pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryab, maka bertempurlah keduanya. Falamma taqaw hazama Dzunnuwas wa ashabuhu, maka ketika bertempur kalahlah Dzunnuwas dengan pasukannya. Berarti yang kalah adalah pasukan Himyar. Berarti yang menguasai di Yaman sekarang siapa? La yansuranna ardakumul Habash, kata si dukun kemarin. Kalian akan dikalahkan oleh Habash. Ini dimaksud Habasyah, pasukan Habasyah. Falamma ra'a Dzunnuwas ma nazala bihi wa biqaumihi wajjaha farasahu fil bahr. Maka Dzunnuwas ketika melihat pasukannya kalah dan pasukannya pontang-panting berantakan, maka dia pun lari dengan kudanya sampai ke lautan. Tsumma darabahu fadakhala bihi faqada bihi dahdah al-bahr. Maka dia lari terus ke lautan, dan kudanya sudah mulai tidak bisa berlari, masih dicambuk lagi untuk berlari ke tengah lautan. Hatta afdha bihi ila ghamrihi, sampai dia tenggelam bersama kudanya dalam lautan. Fa adkhalahu fi wa kana akhirul ahdi bihi, dan itulah akhir perjalanan Dzunnuwas, bahkan akhir perjalanan Raja Himyar. Maka dengan matinya, bunuh dirinya orang ini, berakhir sudah kerajaan Himyar berganti dengan kerajaan Habasyah. Wa dakhala Aryatul Yaman famallakaha, maka pasukan Habasyah yang dibimbing oleh Aryab menguasai Yaman dan menjadi raja Yaman. Fa aqama Aryab bi ardil Yaman sinin fi sultani dzalik, maka dia memimpin Yaman dan menjadi raja Yaman bertahun-tahun. Tsumma naza'ahu fi amril Habasyah bil Yaman Abraha, maka pada suatu hari mulai diganggu kerajaannya oleh bawahannya yang bernama Abraha. Abrahat al-Habashi hatta tafarraqat al-Habasha 'alaiha. Mulai dihasut hingga sebagian tentaranya ikut Aryab dan sebagian tentara ikut Abraha. Fanhaza ila kulli wahidin minhuma ta'ifatun minhum, maka mulai merapat masing-masing kelompok kepada pemimpinnya. Satu golongan mengikut kepada Aryab, satu golongan merapat kepada Abraha. Dan kemudian
satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bertikai sampai hampir berperang. Falamma taqarraba an-nas arsala Abrahatu ila Aryad. Ketika sudah mulai genting dan hampir terjadi pertempuran yang sama-sama dari Habasyah, pertempuran yang sama-sama dari orang-orang yang diutus oleh Kaisar, mulai Abrahah berkata, mengutus utusannya untuk menyampaikan pesan. Innaka la tasna' bi an talqa al-habasyatu ba'daha bi ba'd hatta tafniha syai'an. Engkau jangan melakukan hal yang gegabah yang akan menyebabkan perpecahan pasukan Habasyah, yang akhirnya akan menghilangkan mereka semuanya hancur. Kalau mau, fabruz ilayya. Kalau mau, perang tanding bersamaku. Kamu lawan saya. Kalau kamu yang menang, semua pasukanku ikut kamu. Dan kalau saya yang menang, semua pasukanmu harus taat padaku. Tidak ada korban kecuali imma kamu dan saya. Ini ide dari Abrahah agar tidak terbantai pasukan Habasyah sebagian dengan sebagian yang lain. Qala fa ayyuna asaba sahibahu ansarifu ilaihi junduh. Maka siapapun yang terbunuh dari kita berdua, maka tentaranya bergabung dengan yang menang. Fa arsala ilaihi Aryad. Maka Aryad membalas suratnya, membalas utusannya dengan jawaban, ansafta, engkau telah berkata bijak. Usulanmu sangat bijaksana. Fa kharaja ilaihi Abraha wa kana rajulan qasiran lahiman. Maka terjadilah perang tanding antara dua orang ini, disaksikan dua pasukan tentara. Pasukan tentaranya Aryad dan pasukan tentaranya Abraha. Dan di tengahnya Abraha dengan Aryad bertanding, dan Abraha adalah seorang yang pendek, gemuk. Lahim. Lahim itu gemuk, banyak laham, banyak dagingnya, dan qasir, dia pendek. Wa kana dzadinin fil nasraniyah. Hanya saja dia lebih santri. Istilah mereka lebih beragama atau lebih beragama daripada Aryad. Wa kharaja ilaihi Aryad wa kana rajulan jamilan 'aziman tawilan. Adapun Aryad mulai keluar dia dari pasukannya, siap untuk perang tanding dalam keadaan seorang yang tinggi, gagah. Wa fi yadihi harbatan lah, wa fi yadihi harbatun lah, dan di tangannya ada tombak yang dipegangnya. Wa khalafa Abraha ghulamun lahu yuqalu lahu Atwadah. Tetapi Abraha punya budak yang setia membelanya dan diletakkan di belakang. Kamu di belakang saya. Apa maksudnya? Yamna dhahrahu. Dia melindungi punggungnya, jangan sampai ada yang membunuh dari belakang. Kamu lindungi saya dari belakang. Farafa'a Aryad al-hirbah fadaraba Abraha. Maka mulailah perang tanding antara Aryad dengan Abraha, sampai ketika Aryad menikamkan tombaknya ke muka Abraha, yuridu yafuqahu, inginnya menombak. Yafuq itu yang ada tepat di atas kepala, ubun-ubun. Yurid yafuqahu, ingin menusuk ubun-ubunnya Abraha, karena Abraha pendek. Maka dia yang tinggi sangat mudah untuk menikamkan tombaknya ke ubun-ubunnya Abraha. Fawaqatil hirbatu ala jabhatihi, tapi Abraha menghindar sehingga terkena hanya mukanya Abraha. Fasyaramat hajibahu wa anfahu, maka robeklah dari mulai alisnya sampai hidungnya, sampai dekat matanya, sampai dua bibirnya. Dan ini dalam bahasa Arab disebut ashram. Jadi kalau tadi kita menyebutkan nama Abraha al-Ashram, sesungguhnya namanya Abraha al-Ashram itu julukan. Apa ashram? Yang robek dari ujung kepala sampai ke bibirnya, sampai mukanya, robek begitu. Ketika Abraha menghindar dan robek mukanya, dari belakang Atwadah langsung menikam Aryad, curang, langsung menikam Aryad dari belakangnya. Faqatalahu, maka terbunuhlah Aryad. Wa ansarafa jundu Aryad ila Abraha,
Maka tentaranya Aryad mau kemana lagi kalau bukan mengikuti Abraha? Fajtama'at alaihi al-Habasyatu bil Yaman. Maka ketika itu bersatu kembali pasukan Habasyah, dan kali ini dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Nah, Allah taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kisah mendatang billahi taala. Kalau kalian ingat lanjutannya atau kalian ingat apa yang hari ini. Kalau lupa enggak bisa dilanjutkan. Mafhum syarat? Paham syaratnya? Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.